Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amruhum bitauhidihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akmalul khalqi ubudiyatallah wa adamahum ta'atallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu umur panjang, baik itu kesehatan, baik itu kenikmatan yang paling besar yaitu nikmatul iman dan Islam, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah wajib yang kita laksanakan saat ini yakni salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap para keluarga, sahabat beserta pengikutnya. Semoga kelak di hari kiamat kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang beruntung, selamat dan bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 3 sampai dengan 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam surat At-Tin di atas, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dua keadaan manusia. Yang pertama yakni manusia ahsani taqwim, yakni manusia yang paling baik. Kemudian yang kedua adalah manusia asfala safilin, yakni manusia yang paling rendah. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa ahsani taqwim adalah manusia yang memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sedangkan asfala safilin adalah gambaran manusia pada saat usia tuanya yang tidak lagi mampu untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari sebagaimana yang dilakukan pada waktu mudanya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam tafsir Muyassar disebutkan bahwa ahsani taqwim adalah sama pengertiannya dalam tafsir Jalalain, yakni manusia memiliki bentuk paling baik dibandingkan dengan makhluk lain serta senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan pengertian asfalas safilin adalah manusia yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kelak asfalas safilin ini dikembalikan pada tempat yang paling buruk daripada tempat yang lain, yakni neraka jahanam yang panas lagi berkobar-kobar apinya. Dan sebaliknya ahsanit taqwim adalah manusia yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya, akan ditempatkan pada tempat yang paling indah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimana kita meraih kedudukan ahsanit taqwim dan menjauhi dan dengan sejauh-jauhnya yang namanya asfalas safilin? Yang pertama adalah kita harus mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang berupa dua mata, dua telinga, dua tangan, dan dua kaki yang masih sempurna ini dengan syukur yang sebenar-benarnya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua adalah kita harus menggunakan karunia badan yang masih sempurna ini dengan menggunakannya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmahnya bahwa semua tindakan yang kita lakukan, baik itu dari mata, telinga, tangan dan kaki, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka jangan sampai tangan yang seharusnya kita gunakan untuk membantu serta memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, malah kita gunakan untuk menganiaya, menyiksa, bahkan membunuh orang lain hanya karena hal yang sepele. Dan jangan sampai tangan yang kita miliki ini kita biarkan untuk mengurangi timbangan, mengurangi yang seharusnya menjadi hak orang lain, lebih-lebih mencuri barang milik orang lain yang sangat merugikan orang lain. Begitu juga dengan mata, telinga, mulut dan kaki. Jangan sampai telinga dan mulut kita gunakan untuk mendengar dan mengucapkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Tetapi marilah kita gunakan mulut dan telinga ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta membaca kalimat-kalimat thayyibah. Karena tangan dan kaki serta mulut kita ini akan menjadi saksi di akhirat kelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga
yakni dengan bertambah besarnya seseorang dari mulai kecil hingga ia menginjak masa muda inilah yang seharusnya diperhatikan oleh semua orang. Ada pepatah yang mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pepatah ini sangatlah salah dan keliru. Tidak mungkin seseorang yang tanpa berusaha payah ketika masa mudanya dengan banyak menggali ilmu agama begitu saja masuk surga. Mustahil, sungguh-sungguh mustahil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang kita kenal sebagai orang yang nomor satu dalam agama, ketika hendak wafatnya beliau merasakan sakaratul maut yang benar-benar menyakitkan. Oleh karena itu, marilah kita gunakan masa-masa emas ini, yakni masa-masa muda ini, dengan banyak menuntut ilmu agama dan pastinya tidak begitu saja mengabaikan kehidupan dunia ini. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat adalah marilah kita gunakan hati dan pikiran ini sebagai anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebaik-baiknya. Hati inilah yang menjadi motor atau penggerak bagi seluruh anggota tubuh kita. Hati itu pula yang menjadi raja bagi seluruh anggota tubuh kita ini, sebagaimana yang termaktub dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kalbu. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang disebut ahsanit taqwim, yakni hamba Allah yang senantiasa melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya, serta bersyukur atas semua nikmat Allah dan senantiasa menjadi hamba yang berbuat baik kepada sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه متى صلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته
ملائكة قدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم دفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله أكبر.